Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 80 ayat 2. Ayat 8-15, dan ayat 20. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri, gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Mazmur 80 ayat 2, ayat 8-15, dan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami maka kami akan selamat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perlu Dipulihkan Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya sangat kagum melihat foto-foto yang dikirimkan seorang teman melalui pesan singkat. Isinya memperlihatkan mobil Ford Mustang keluaran tahun 1965 yang sudah direstorasi dan menjadi hadiah kejutan bagi sang istri.
Eksterior biru tua yang cerah, pelek krom yang mengilap, interior serba hitam yang baru dilapis ulang, dengan mesin yang juga baru. Saya juga menerima foto mobil itu sebelum direstorasi dalam versi warna kuning kusam, usang, dan tidak menarik. Meski sulit untuk dipercaya, saya yakin mobil itu pasti juga menarik perhatian saat dahulu baru keluar dari pabrik. Namun, waktu, keausan, dan faktor-faktor lainnya membuat mobil itu perlu direstorasi. Perlu direstorasi, seperti itulah kondisi umat Allah dalam Mazmur 80. Dan itulah alasan mereka menaikkan doa ini berulang-ulang. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat, meski pernah dibebaskan dari Mesir dan ditempatkan di suatu tanah yang subur. Masa-masa indah mereka telah berlalu. Karena memberontak, mereka pun mengalami penghukuman Allah. Oleh sebab itu mereka memohon, Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Pernahkah Anda merasa jemu, jauh, atau putus hubungan dengan Allah? Apakah rasa sukacita dan kepuasan jiwa Anda sirna? Apakah itu karena hidup Anda tidak lagi selaras dengan Yesus dan rencananya? Allah mendengarkan seruan kita untuk terjadinya pemulihan. Jadi, adakah yang menghalangi Anda dari meminta kepadanya? Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda mengalami karya Allah yang memulihkan dan mengobarkan kembali hidup Anda? Area mana saja dalam hidup Anda yang sekarang membutuhkan pemulihan? Hal ini patut kamu ketahui. Memahami penggambaran yang digunakan dalam Mazmur 80 akan membantu kita lebih memahami isi Mazmur tersebut sekaligus pribadi yang menjadi sasaran permohonan sang pemazmur. Dua gambaran yang berbeda tentang pemimpin umat Tuhan disatukan di ayat 2. Pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Secara luar biasa, pribadi yang sanggup memulihkan itu menunjukkan kepedulian seorang gembala dan bersemayam di tahta surgawi. Nyanyian doa dalam Mazmur ini diulangi sampai 3 kali. Dengan permohonan kepada Dia yang memerintah dan mengendalikan alam semesta, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Permohonan itu menggemakan berkat imamat di Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ya Allah pulihkanlah kami. Mazmur 80 ayat 4 berkata, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Doa permohonan pemazmur ini merupakan permohonan setiap orang yang membutuhkan pemulihan baik dari sakit penyakit, ekonomi, karir, dan lain sebagainya. Asaf, penulis Mazmur 80 ini, sedang putus asa dan sangat ingin melihat wajah Allah. Ia melihat ke utara dari tempatnya di Yerusalem dan melihat negara tetangga Yehuda, yaitu Israel, runtuh saat pemerintahan kerajaan Asyur. Runtuhnya Israel membuat Yehuda rentan diinvasi dari semua sudut Asyur di utara, Mesir di selatan, dan negara-negara Arab di timur. Yehuda kalah jumlah dan tidak seimbang. Asaf merangkum ketakutannya dalam doa yang diulang 3 kali. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dengan kata lain, biarlah kami melihat senyum-Mu. Adalah baik untuk berpaling dari ketakutan kita dan mencari wajah Bapa Surgawi.
Cara terbaik untuk melihat wajah Allah adalah dengan memandang salib. Salib menyatakan tentang Dia. Ketika Allah menunjukkan murka-Nya, tak seorang pun sanggup menghadapinya. Hidupnya akan penuh air mata. Karena itu, buatlah wajah Allah selalu bersinar dengan memuji nama-Nya dan hidup dalam ketaatan. Pemazmur mengungkapkan keluhan umat Allah saat sedang merasakan murka Allah yang menyala. Kondisi mereka sangat menderita seperti makan roti cucuran air mata, dan minum air mata berlimpah-limpah. Sebagai bangsa, mereka tidak lagi hidup aman karena bersengketa dan diolok-olok oleh bangsa lain. Kondisi itu mendesak mereka untuk kembali kepada Allah. Umat Allah merindukan kasih Allah yang besar sebagaimana dahulu Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ibarat pohon anggur, mereka telah diambil Allah dari Mesir dan ditanam ke tempat lain yang lebih subur. Pemazmur mengungkapkan kerinduan umat agar Allah berkenan menyelamatkan mereka. Mereka tidak sanggup merasakan murka Allah yang menyala-nyala. Mereka memohon agar Allah berkenan memperlihatkan wajah yang menyinarkan kasih dan kemurahan-Nya. Wajah Allah yang bersinar itu akan mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi, ketahuilah, ketika Bapa memandangmu, ada senyum lebar di wajah-Nya. Kamu sungguh aman. Karena itu mintalah kepada Allah untuk menyinari kamu dengan wajah-Nya. Tumbuh menjadi pokok anggur pilihan. Yeremia 2 ayat 21 berkata, "Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar." Sejak seorang lahir baru, maka ada benih ilahi yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah pokok anggur pilihan. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Kristus sendiri ada di dalam kita, sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Sebenarnya kita memiliki iman yang sama berharga dengan iman. Ada benih yang berharga di dalam setiap orang percaya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuah dengan indah karena dalam setiap hidup orang percaya telah diberikan benih pilihan. Kita bisa berbuah karena kita telah dijadikan bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Pohon anggur adalah lambang Israel. Dia adalah pohon anggur pilihan dan ditanam oleh tangan kanan Tuhan sendiri. Akan tetapi, betapa Israel telah berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan menjadi pohon anggur liar. Kita dengarkan kecaman Nabi Hosea atas Israel yang meninggalkan Tuhan, Allahnya, dan menyembah Baal, dewa Kanaan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mazbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Dari sebab itu, salah satu berkat bagi suami yang takut akan Tuhan Allah bahwa istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Jika kita adalah pokok anggur pilihan, maka sejatinya pun kita harus menghasilkan buah-buah pilihan. Timbul pertanyaan kita sekarang, buah yang baik apakah yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita saat ini? Ada beberapa buah yang baik yang bisa kita hasilkan dari hidup kita sebagai kebun anggur Tuhan, yakni: pertama, buah pekerjaan baik. Sebagai kebun anggur Tuhan,
Kita harus bisa menghasilkan buah pekerjaan baik atau perbuatan baik dari diri kita sendiri. Pekerjaan baik akan membawa berkat bagi kita dan orang lain. Kita harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah setiap hari. Kedua, buah kehidupan kekal. Buah kehidupan kekal merupakan tujuan akhir kita. Entah seberapa lama kita berada di dunia ini, tujuan akhir kita adalah menghasilkan buah kehidupan kekal. Kita berjuang agar pada akhir hidup kita bisa memasuki hidup yang kekal. Dengan kehidupan yang kekal kita akan menikmati sukacita sejati. Ketiga, buah kebenaran. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi pejuang dan pelaku kebenaran. Kehadiran kita harus bisa menumbuh kembangkan buah-buah kebenaran dan melawan kepalsuan dan kesesatan. Keempat, buah pertobatan. Pertobatan itu penting. Namun pertobatan tanpa ada buahnya adalah omong kosong. Pertobatan yang sejati kelihatan dari tindakan nyata. Setiap pertobatan harus tampak dalam karya nyata. Pertobatan tanpa tindakan nyata adalah mimpi di siang bolong. Kelima, buah Roh Kudus. Buah yang paling utama dari kita adalah buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah bagaimanakah cara menghasilkan buah yang baik itu? Pertama, fokus. Fokus berarti melupakan apa yang di belakang. Mengarahkan diri pada apa yang di depan. Berlari-lari kepada tujuan Allah adalah pilihan atau keputusan kita untuk mau hidup berfokus kepada Tuhan atau berfokus kepada diri sendiri, atau masalah. Kesulitan tidak akan membuat orang yang berfokus pada Tuhan menjadi lemah dan hancur, justru memicu dan memperkuat pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kesulitan menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan kerohanian. Yosua memberikan suatu pernyataan terhadap umat pilihan Allah agar menentukan pilihannya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk berdoa memohon bimbingan Tuhan untuk hidup kita hari demi hari sehingga kita sejalan dengan rencananya. Kedua, menyelaraskan diri. Setiap orang yang mau fokus kepada Tuhan pasti akan selalu menyelaraskan diri dengan janji Tuhan. Dalam Yosua 14 ayat 9 kita melihat Musa bersumpah. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, pada waktu Kaleb punya kesempatan untuk minta pembagian, ia tetap menyelaraskan diri dengan janji yang telah diterimanya, tidak mau diubahkan. Ketiga, setia sampai akhir. Sekarang ini adalah saatnya di mana gereja bergerak, bukan lagi waktunya untuk merasa nyaman dan tidur secara rohani. Jangan menjadi anak Tuhan yang suam-suam. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang hanya untuk umat-Nya yang sibuk dan setia mengerjakan kehendak-Nya. Umat yang setialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Hamba yang setia adalah orang yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Jadi Tuhan datang bukan untuk orang yang malas. Karena orang yang malas tidak akan menghasilkan buah,
Orang yang benar itu terus produktif dalam Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Karena itu, jangan menghasilkan anggur asam, jadilah pohon anggur pilihan Tuhan yang menghasilkan buah subur, manis dan bermanfaat bagi orang lain. Apa arti mempercepat dalam Alkitab? Kata quicken digunakan dalam Alkitab versi King James, dan artinya, menghidupkan kembali atau menghidupkan. Jika ada sesuatu yang hidup, maka ia cepat untuk mempercepat. Sesuatu berarti menghidupkannya atau mengembalikannya ke kondisi berkembang seperti semula. Ungkapan cepat dan mati mengkontraskan kata mati dengan kata cepat, keduanya merupakan antonim. Mazmur 25 ayat 11 dalam King James Version mengatakan, "Percepat aku, ya Tuhan, demi nama-Mu." Dalam New International Version, ayat tersebut berbunyi begini, "Demi nama-Mu ya Tuhan, peliharalah nyawaku." Dalam New American Standard Bible, ayat yang sama mengatakan, "Demi nama-Mu, ya Tuhan, hidupkan aku." Dalam konteks ini, kebangkitan mencakup kebangunan rohani dan pemeliharaan kehidupan, dan Allah menerima kemuliaan karenanya. Percepatan Tuhan dalam hidup kita dapat mempengaruhi kita dalam banyak hal. Atas kuasa Tuhan kita bisa disadarkan atau disadarkan dari penyakit, dari keputusasaan, dari rasa takut, dan tentu saja dari kematian. Yesus adalah hidup, dan Dia dapat memberikan kehidupan kepada kita, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka, demikian pula Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Roh Kudus juga memberi kehidupan. Rohlah yang menghidupkan, daging tidak ada gunanya. Tuhan menghidupkan kita sesuai dengan firman-Nya dan kasih setia-Nya. Kebangkitannya dikaitkan dengan belas kasihan-Nya yang lembut, kebenaran-Nya, dan sukacita kita. Dia menyemangati kita agar kita tetap berada di jalan yang saleh. Jauhkan mataku dari melihat kesia-siaan, dan percepatlah aku di jalan-Mu, dan untuk memelihara umat yang berseru kepadanya, "Percepat kami, dan kami akan memanggil nama-Mu." Kami memohon kepada Tuhan untuk menghidupkan pikiran kami dan semangat yang pernah kami miliki terhadap Dia. Kita berseru kepadanya untuk memberi semangat kepada kita ketika kita mengalami depresi. Kami mohon agar Dia menyemangati hati kami saat kami ditarik oleh bujukan dunia, agar kami tetap setia pada firman-Nya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dihidupkan secara rohani oleh Allah pada saat keselamatan. Dan kamulah yang telah dihidupkannya, yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dan orang-orang percaya menantikan kebangkitan secara fisik setelah kematian. Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Di dalam kamu, bahasa Inggris King James seringkali sulit dipahami, karena banyak istilah, seperti quicken, yang terkenal pada tahun 1611 mungkin lebih tidak jelas bagi kita sekarang. Selalu bermanfaat untuk membaca ayat yang meresahkan dalam beberapa terjemahan berbeda. Setiap versi Alkitab akan menuliskan ayat atau bagiannya sedikit berbeda dan, dengan membandingkannya secara berdampingan, kita memperoleh pemahaman yang lebih baik. Apa maksudnya menjadikan wajahmu seperti batu api dalam Yesaya 50 ayat 7?
Yesaya 50 ayat 4-11 berisi lagu hamba ketiga, di mana Nabi berbicara tentang penderitaan Mesias. Dalam ayat 7, sang hamba mengungkapkan keyakinan penuhnya kepada Tuhan, dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dari misinya, meskipun menderita berat, ditentang, dan dihina, karena Tuhan yang Maha Tinggi menolong aku tidak akan dipermalukan. Sebab itu aku telah menjadikan mukaku seperti batu api dan aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Batu api, batu yang sangat keras dan berwarna gelap, digunakan secara kiasan dalam Alkitab untuk menyatakan kekerasan, seperti keteguhan kuku kuda, ketangguhan tugas yang mustahil, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Tetapkan wajahmu seperti batu api adalah kiasan yang digunakan Nabi untuk menggambarkan tekad Mesias yang tak tergoyahkan untuk bertahan dalam tugas berat yang diberikan kepadanya. Kristus akan menanggung penghinaan dalam perjalanannya ke kayu salib untuk mati bagi dosa-dosa kita. Hampir 800 tahun sebelum hal itu terjadi, Yesaya menubuatkan penderitaan hamba Tuhan. Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukulku, pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika diolok-olok dan diludahi. Lukas menggemakan gambaran tegas tentang Kristus yang berupaya menyelamatkan umatnya. Ketika hari pengangkatannya sudah dekat, ia mengarahkan mukanya untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan penuh penderitaan, dengan kepercayaan kepada Allah Bapa untuk membantu dan membelanya di hadapan musuh-musuhnya. Yesus berangkat dengan tekad yang teguh untuk menyelesaikan misinya. Tidak ada kata mundur, dan tidak ada musuh atau penuduh yang dapat menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Dia telah menjadikan wajahnya seperti batu api. Tetap pada jalur dalam kehidupan Kristen memerlukan sikap wajah kita yang seperti batu api. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berlomba dengan pandangan tertuju pada hadiahnya. Paulus memasang wajahnya seperti batu api untuk mengakhiri perjalanannya. Bukannya aku sudah memperoleh semua ini, atau sudah mencapai tujuanku, tetapi aku berusaha untuk memegang apa yang telah diberikan oleh Kristus Yesus kepadaku. Brother dan sister, saya merasa diri saya belum menguasainya. Namun ada satu hal yang kulakukan, melupakan apa yang telah berlalu dan berusaha keras menuju apa yang akan terjadi. Aku terus berupaya mencapai tujuan untuk memenangkan hadiah yang olehnya Allah telah memanggilku ke surga dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, tidak ada yang lebih penting daripada menyelesaikan misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Apapun risikonya, tetapi hidupku tidak ada artinya bagiku kecuali aku menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku, pekerjaan memberitakan kebaikan kepada orang lain. Berita tentang kasih karunia Allah yang ajaib. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ibrani 12 ayat 1-2 juga memberikan gambaran yang sangat bagus tentang menjadikan wajah kita seperti batu api. Sebab itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, baiklah kita membuang segala penghalang dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman,
karena sukacita yang dianugerahkan kepadanya, ia memikul salib, mencemooh kehinaannya, dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam khotbahnya yang menarik berjudul, Wajah Penebus Bagaikan Batu Api, Charles H. Spurgeon dengan tegas mendesak orang-orang percaya untuk meniru keteguhan tekad Tuhan. Tujuan besarku adalah menuntunmu untuk mengasihi Dia yang begitu mengasihimu sehingga Dia menjadikan wajahnya seperti batu api. Batu api dalam tekadnya untuk menyelamatkanmu. Hai kamu orang-orang yang telah ditebus. Atas nama siapa tekad yang kuat ini dibuat? Kamu yang telah dibeli oleh darah yang berharga dari penebus yang teguh dan teguh ini. Datanglah dan renungkanlah sejenak tentang Dia, agar hatimu berkobar-kobar di dalam dirimu, dan agar wajahmu biarlah seperti batu api yang hidup dan mati bagi Dia yang hidup dan mati bagimu. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Tema yang akan kita renungkan adalah berjaga-jaga dalam menyambut Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut Kristus merujuk pada sikap kewaspadaan, kesiapan rohani, dan pengharapan yang harus dimiliki oleh orang percaya terhadap kedatangan Kristus yang kali kedua. Konsep ini didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, terutama seperti yang diungkapkan dalam kitab Markus 13 ayat 24-37. Jika kita mendalami teks, maka kita akan menemukan beberapa aspek yang mencakup arti dari berjaga-jaga dalam menyambut Kristus, yakni: pertama, pemahaman tanda-tanda kedatangan Kristus. Ini melibatkan pemahaman dan pemantauan terhadap tanda-tanda yang mungkin muncul sesuai dengan nubuat Alkitab. Orang percaya diundang untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa di dunia dan membandingkannya dengan ajaran Alkitab mengenai kedatangan Kristus. Yesus memberikan serangkaian tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ini mencakup peristiwa-peristiwa besar seperti bencana alam, perang, dan ketidakstabilan di dunia. Tujuannya adalah agar para pengikutnya dapat mengenali waktu kedatangannya. Kedua, perumpamaan pohon ara. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang mekar sebagai ilustrasi. Ketika cabang-cabang pohon ara mulai menunjukkan tanda-tanda musim panas, kita tahu bahwa waktu itu sudah dekat. Demikian juga, dengan melihat tanda-tanda yang dijelaskan Yesus, orang percaya dapat memahami bahwa kedatangannya semakin mendekat. Ketiga, kewaspadaan rohani. Ini mencakup kesadaran dan kesiapan spiritual terhadap realitas bahwa kedatangan Kristus dapat terjadi kapan saja. Orang percaya diingatkan untuk tetap terjaga dalam iman, berdoa, dan hidup dengan ketaatan kepada Allah. Keempat, kesiapan hidup yang kudus. Berjaga-jaga melibatkan hidup dalam kesucian dan ketaatan terhadap ajaran Alkitab. Orang percaya diingatkan untuk menjauhi dosa, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Berdasarkan perikope kita ini, kita belajar bagaimanakah ciri-ciri kedatangan anak manusia ke dunia ini berdasarkan kitab Markus 13 ayat 24-37. Kitab Markus 13 ayat 24-37 memberikan gambaran tentang ciri-ciri kedatangan anak manusia ke dunia pada saatnya yang kedua kalinya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang dapat diidentifikasi dari teks tersebut. Pertama, gelap gulita dan tanda-tanda alam.
Kitab Markus menyebutkan bahwa pada waktu itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memberikan cahaya, bintang-bintang pun akan jatuh dari langit. Semua ini dapat dianggap sebagai tanda-tanda alam yang luar biasa dan menggemparkan. Kedua, kedatangan dengan kuasa dan kemuliaan. Yesus menjelaskan bahwa Anak Manusia akan datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ini adalah peristiwa yang luar biasa dan megah, menunjukkan kedatangannya sebagai Raja yang berdaulat. Ketiga, mengutus malaikat untuk mengumpulkan umatnya. Yesus menyebutkan bahwa Anak Manusia akan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ujung langit. Ini menunjukkan tindakan penyelamatan dan pengumpulan umatnya yang tersebar di seluruh dunia. Keempat, pohon ara akan mekar. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang mekar sebagai tanda musim panas yang dekat. Demikian juga, tanda-tanda kedatangannya akan mengindikasikan bahwa waktunya sudah dekat. Kelima, waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui. Yesus menegaskan bahwa hanya Bapa di sorga yang mengetahui waktu pasti kedatangannya. Meskipun memberikan tanda-tanda, tanggal pasti tidak dapat diprediksi oleh manusia. Keenam, peringatan untuk berjaga-jaga. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Mereka diminta untuk hidup dengan kewaspadaan dan kesiapan, seolah-olah tuan rumah yang tidak tahu kapan tamu akan datang. Renungkan, apa yang perlu direfleksikan dari tema berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus, berdasarkan kitab Markus 13 ayat 24-37. Berikut adalah beberapa cara yang perlu direnungkan dalam menyambut kedatangan Kristus kali kedua ke dunia ini, yakni: pertama, pantaulah tanda-tanda kedatangan Kristus kali kedua ke dunia ini. Kitab Markus mencatat tanda-tanda yang mengiringi kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memahami dan memantau perkembangan dunia, melihat apakah ada tanda-tanda yang sesuai dengan nubuat Alkitab. Tanda-tanda itu semisal perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara menjadi tanda musim panas yang dekat. Demikian pula, tanda-tanda tertentu di dalam dunia akan menandakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya dapat memahami dan mengenali tanda-tanda tersebut. Seperti seseorang dapat meramalkan musim panas dari pertanda pada pohon ara, orang percaya juga diingatkan untuk hidup dalam kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kedatangan Kristus. Kita harus memahami tanda-tanda yang dijanjikan oleh Yesus dan hidup dalam kesiapan rohani. Perumpamaan pohon ara ini mengajarkan pentingnya memahami tanda-tanda zaman dan hidup dengan kesiapan dalam iman dan ketaatan kepada ajaran Kristus. Ini juga menyoroti kekekalan dan kepastian firman Allah di tengah-tengah perubahan dan kerapuhan dunia ini. Kedua, kita harus tetap setia dalam iman, berpegang teguh pada iman Kristen dan prinsip-prinsip Alkitab. Tetap setia dalam persekutuan dengan Kristus, memperdalam hubungan dengannya melalui doa, pembacaan Alkitab, dan ibadah. Frasa "kita harus tetap setia dalam iman" berarti kita harus waspada dan siap secara rohani. Yesus menyerukan kepada para murid untuk terus memperhatikan tanda-tanda dan menjaga kesiapan rohani.
Tetap setia dalam iman berarti hidup dengan kewaspadaan, kesadaran, dan kesiapan terhadap kedatangannya. Tetap setia dalam iman mencakup keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini melibatkan ketaatan terhadap ajaran dan nilai-nilai yang Dia ajarkan, serta memperbaiki diri dan menjauhi dosa. Ketiga, lakukan pelayanan dengan setia. Yesus dalam kitab Markus menggunakan perumpamaan hamba yang setia. Orang percaya diingatkan untuk melakukan pelayanan dengan setia, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tekun dan kasih. Karena itu, mari berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus kali kedua ke dalam dunia ini. Dialah Allah kita, dan kita adalah dombanya. Mazmur 95 ayat 7 berkata, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Dalam nas hari ini, kita melihat perbedaan antara manusia dengan Allah. Pemazmur membedakannya dengan jelas bahwa Sang Pencipta adalah Allah digambarkan sebagai gembala, dan manusia digambarkan sebagai domba. Dalam Perjanjian Lama, Allah sering digambarkan sebagai gembala, dan bangsa atau umat itu sebagai kawanan dombanya. Mengapa kita sering digambarkan sebagai domba? Karena domba sangat tergantung dan membutuhkan gembala. Mengapa? Pertama, domba itu bodoh dan sangat mudah tersesat. Kita memang tahu bahwa seekor domba adalah seekor binatang yang tolol, dan karena itu mempunyai kebutuhan akan seorang gembala untuk menguasai atau mengepalai dan membimbingnya. Bahwa domba mempunyai kecenderungan untuk mengembara, dan karena itu membutuhkan seorang gembala yang membimbing, adalah sangat penting bahwa domba tidak diizinkan untuk mengembara dari atau meninggalkan kawanannya. Karena pada waktu mereka sendirian, mereka sama sekali tak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, mereka menjadi bingung, karena mereka tidak mempunyai pengertian atau perasaan sama sekali tentang tempat. Dan jika mereka meninggalkan kawanannya, mereka harus dibawa kembali. Kedua, Alkitab berulang kali menunjukkan keadaan yang menyedihkan dari domba tanpa gembala. Tanpa seseorang untuk membimbingnya, domba itu mengembara, terhilang, menjadi makanan untuk serigala-serigala. Tanpa seseorang untuk menggembalakannya, ia mati kelaparan. Yesus tahu bahwa orang-orang itu adalah seperti itu. Pemimpin-pemimpin mereka gagal untuk memberi mereka bimbingan yang bisa diandalkan. Mereka tidak menyuplai jiwa-jiwa mereka dengan makanan yang bergizi. Ketiga, domba merupakan binatang yang sama sekali tidak mempunyai alat pertahanan atau cara atau jalan untuk lari atau menyembunyikan diri terhadap pemangsanya. Tidak ada makhluk yang lebih tak mempunyai pertahanan daripada domba, dan yang lebih terbuka untuk dimangsa oleh anjing-anjing dan binatang-binatang liar. Bahkan burung-burung di udara mencari penghancuran mereka. Kita tahu bahwa burung-burung gagak sering berusaha untuk menghancurkan anak-anak domba dengan mencungkil mata mereka, dalam mana, jika mereka berhasil, karena makhluk itu tak bisa melihat kemana ia pergi, ia dengan cepat menjadi mangsa dari penghancurnya. Karakter domba itu pada umumnya ada pada kita manusia. Karena itu, sangatlah tepat jika kita membutuhkan Sang Gembala yang bersedia menyertai, menolong dan mendampingi kita agar kita tidak tersesat, tidak menderita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa,
Aku merindukan pemulihan dari-Mu. Tolonglah aku menyadari betapa aku membutuhkannya dan perlu untuk menerimanya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.